Nama saya Salwa Fira Zauchdita, biasa dipanggil Salwa. Umur 26, saya mengambil au pair Perancis penyaluran. Awalnya juga ngambil Jerman, terus karena kadarullahnya nggak lulus. Dulu kan aku juga sambil kerja, kerja itu jam 7 sampai jam 7 malam. Aku ngambil les online juga jam 8 malam kan. Jadi kayak udah nggak kuat kepala, tapi terpaksa gitu. Ada info penolakan, itu waktu aku udah overthinking sampai aku sakit, berkumat, pokoknya sampai gila-gilaan gitu kan. Pokoknya pas aku kerja itu aku nangis, pokoknya nangis sakit gitu kan. Tapi kadang nelfon sama mamaku, kamu kapan nikah, kamu kok nggak bisa diem udah di satu tempat, nggak bisa. Aku nggak mau, nggak mau mengikuti lingkungan lah. Aku ingin something different gitu. Jadi aku yang paling aneh sih menurut mereka, tapi iya gitu. Ya udah deh, apa aku Perancis ya, pun aku udah ada sertifikatnya kan. Jadi ya udah lancar alhamdulillah gitu. Nah, visa aku keluar di hari yang sama, aku dapat penolakan di hari Jumat. Aku suka Jakarta, cuman nggak mau di sini selamanya. Gitu. Saya langsung nge-WA madamnya, bla bla, tanpa banyak cincong lah ya. Kita langsung oke lah. 2 hari kemudian kita video call. Halo kawan YIJ, kembali lagi di segmen YIJ antar peserta. Nah, kali ini di samping Minje udah ada peserta yang akan kita berangkat, yaitu Kak Salwa. Halo kawan YIJ, saya Salwa dari Jakarta. Oke, boleh lebih lengkap lagi Kak perkenalannya, mungkin biar kawan-kawan YIJ yang nonton nih biar lebih kenal sama Kak Salwa nih. Kak Salwa usianya berapa, terus asal dari mana, sama problem apa nih yang diambil? Oke. Nama saya Salwa Fira Zauchdita, biasa dipanggil Salwa. Umur 26, saya mengambil au pair Perancis penyaluran. Oke, ngambil au pair Perancis penyaluran aja di YIJ ya. Oke, jadi di YIJ itu emang selain bisa kursus bahasa juga bisa cuma ambil penyalurannya aja gitu. Oke, Kak Salwa, kenapa sih Kak mau ambil au pair Perancis? Karena dari SMA udah belajar bahasa Perancis, dan dulu sempat les bahasa juga di Semarang, dan tahun 2020 pernah ada kesempatan untuk volunteer ke Perancis, tapi karena COVID ya, jadi nggak bisa, jadi ke cancel gitu. Terus setelah itu saya coba cari pengalaman dan lain-lain. Saya dapat magang di instansi yang melakukan pekerjaan visa Perancis. Jadi dari awal magang, karena kan saya ingin tahu gimana sih dokumennya, gimana sih au pair atau visa-visa yang lain. Terus setelah magang selang beberapa bulan saya dipanggil untuk kerja menjadi karyawan tetap. Hampir 2 tahun saya bekerja di situ. Tapi saya pikir kalau semisal saya udah nyaman di perusahaan itu nggak bagus. Jadi saya nggak akan kemana-mana ya. Terus saya konsultasi dengan YIJ. Sebenarnya saya udah tahu YIJ itu dari tahun 2019. Waktu masih ada seminar di Semarang gitu kan. Terus saya pun ada sertifikat DELF, sertifikat keterampilan bahasa Perancis gitu. Terus ya udah lancar, dan paling susah sih yang pencarian ini sih host family. Karena pas itu bulan Maret atau April. Jadi saya dapat host family itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu, dan host family-nya itu pun seharusnya kan tata caranya itu dari agensi sana, agensi Perancis, email ke
ya IJ, baru ke saya kan gitu. Nah, ini beda madamnya. Jadi madamnya langsung reach out aku. Malam-malam jam 1 malam. jam 1 malam kan kadang saya bangun ya gitu. Terus wah, ada email nih dari siapa gitu. Terus saya langsung nge-WA madamnya bla bla tanpa banyak cincong lah ya. Kita langsung oke lah 2 hari kemudian kita video call. Nah, setelah itu saya tanya sama Mbak Dian sebagai admission yang penyaluran Perancis itu. Mbak, ini saya di telepon, bukan di telepon sih, di kontak sama madamnya lewat email gitu. Kaget Mbak Dian. Hah, kok aneh? Seharusnya tuh ya IJ dulu gitu ya, dari sana dulu habis itu ya IJ terus ke aku gitu. Coba kamu mintain profilnya gitu kan. Aku pas madamnya ngechat aku atau nge-email aku pun aku nggak ada pandangan buat lihat profilnya karena kan udah seneng gitu loh. Habis itu ya udah aku mintain profilnya dan bagus, dan itu di kota besar di Bordeaux. Jadi kadang kan kalau ada temanku yang di Bordeaux tapi dia tuh di kayak pedesaan. Nah, untungnya aku tuh di kota pas gitu loh. Jadi deket, mau ke opera, ke bus station itu deket banget. Emang pengennya Kak Salwa juga cari host family-nya yang lokasinya ada di kota. Di kota, dan intinya yang nggak kayak Paris lah gitu. Kalau Bordeaux tuh dia tuh emang kota besar, cuma dia tuh damai, nggak kayak Jakarta lah. Dia macet gitu sih. Kenapa emang kalau di Paris, Kak? Banyak orang asingnya gitu. Mungkin lebih rame kan, ya mungkin nggak serame Jakarta, cuman udah capek dengan orang gitu. Oke, berarti emang Kak Salwa ini emang udah dari sekolah ya Kak ya? Emang udah dari tertarik banget sama Perancis. Dari Perancis. Udah mulai belajar bahasa Perancis gitu ya. Kenapa sih Kak emangnya Perancis itu? Nggak tahu ya kenapa. Aku dulu ngambil jurusan bahasa SMA juga dapat bahasa Perancis, tapi nilai ujian sekolahnya bagus. Padahal kayak cuma ya udahlah bismillah gitu. Terus pas ujian masuk universitas, aku pilihnya tuh ada 2, bahasa Inggris sama Perancis. Masuknya Perancis. Dapat volunteer di Perancis. Terus kerja di bagian visa Perancis. Jadi kayak ini takdirnya bagus banget Kak Salwa. Emang itu takdirnya bener kali ya Salwa. Oke, kalau dari orang tua sendiri gimana Kak? Kalau dari orang tua sebenarnya kan, kalau aku kan dari desa ya, dari Jawa Tengah Kudus. Orang sana kan memang agak gimana ya, agak close minded gitu. Iya. Tapi aku jelasin, awalnya dulu di Semarang juga ditentang gitu. Kamu kenapa sih ke luar kota gini-gini, ngambil jurusan bahasa Prancis lagi, mau ngapain, mau jadi apa? Nah itu tuh. Nah aku tuh kayak pengen break the rules gitu. Aku buktiin, alhamdulillah dulu juga sempat dapat beasiswa di kampus gitu. Terus keluargaku diam kayak, emang nih anak beruntung, nggak pintar sih tapi beruntung, lebih ke beruntung. Terus dapat kerja juga di Jakarta gitu, dan enak gitu. Terus sekarang bisa ke Perancis gitu. Jadi pun pas aku kasih tahu aku udah dapat visa. Kalau aku dapat visa berarti aku bukan orang yang diragukan gitu loh. Jadi kan aku memang valid gitu loh. Jadi mamaku ya udah diam, dan ya udahlah, apapun yang kamu mau kita support, kita doakan saja gitu sih. Jadi memang kan ada beberapa orang tua yang dia harus kita buktikan dulu baru percaya. Nah kalau orang tua aku tuh seperti itu dan keluargaku. Jadi kita lakuin dulu, kalau emang hasilnya sesuai yang kita pengenin, mereka akan percaya gitu sih. Berarti langsung percaya gitu aja ya. Berarti Kak Salwa ini mematahkan stigma stigma gitu. Keren banget. Tapi kalau dari keluarga Kak Salwa sendiri, ada yang udah pernah kerja di luar negeri kah? Atau baru Kak Salwa nih? Ada sih, tapi nggak di Eropa, kayak cuma di Singapura, Australia. Itu pun kayak kerja itu, kakak iparku kerja kayak di tempat ukir gitu loh. Jadi ya cuma itu, dan itu pun nggak sampai 1 tahun lebih, kayak cuma bulan 2 bulan gitu. Oke. Susah nggak sih Kak belajar bahasa Perancis Kak? Susah. Sebetulnya aku pun juga pas kuliah nggak pinter-pinter banget. Jadi kayak nggak rajin juga sih. Cuman aku lebih ke
speakingnya Iya, gitu. iya. Dan yang penting aku paham dan aku berani gitu. Itu sih, jadi ya mari kita lihat apakah nanti bahasa Perancisku bagus atau enggak. Boleh deh Kak kasih tips Kak belajar bahasa Perancis mungkin. Kalau dari Kak Salwa sendiri. Oke, belajar bahasa Perancis itu sebenarnya juga susah, nggak gampang. Yang penting kamu ada kemauan, yang penting ini dia rajin gitu. Kalau rajin pasti bisa. Dan yang penting jangan takut ngomong lah gitu. Walaupun you make some mistake, it's okay gitu. Dan selalu diasah aja. Soalnya sekarang bahasa asing itu penting gitu. Karena mungkin kamu akan kerja di beberapa kedutaan atau bagaimanapun, itu akan menunjukkan karir masa depan. Oke. Kak Salwa ada nggak kekhawatiran Kak Salwa nanti pas di Prancis sana? Khawatir sih ya pasti. Pasti ya. Paling ini sih aku emang ngomong bahasa Prancis sama host familyku. Cuman kadang aku nggak paham, ngomongnya tuh cepet banget dan ada beberapa kata-kata slang gitu. Jadi ya mau nggak mau aku harus siap dan aku paling hang-hong hehe. Aduh, itu bakal pusing. Cuman ya aku harus challenge myself gitu. Bener-bener mental emang banget ya. Kayak harus banget disiapkan dan Oke, kita pengen tahu nih. Aku pengen tahu hambatan nih. Oh, kalau boleh tahu penyaluran Kak Salwa itu dari bulan apa? Dia izin. Dari tahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Karena awalnya juga ngambil Jerman. Terus karena kadarullahnya nggak lulus. Jadi lulus ujian ya kayak nggak lulus ujian. Mungkin karena dulu kan aku juga sambil kerja. Kerja itu jam 7 sampai jam 7 malam. Aku ngambil les online juga jam 8 malam kan. Jadi kayak udah nggak kuat kepala, tapi kepaksa gitu. Mungkin ya aku tuh kayak pas kerja aku ngambil buku bahasa Jerman lah, ambil aku baca-baca sambil kerja. Capek banget. Pas ujian juga aku tuh yakin bisa, tapi pas listeningnya itu aduh susah banget gitu. Dan ternyata tuh kalau bahasa Prancis tuh masih kayaknya walaupun jelek banget pasti dilulusin gue walaupun nilainya 50, tapi kalau Jerman enggak. Kayak aku pun sedih pas ditolak itu kan, kayak ya ampun, terus gimana, mahal juga kan. Terus ya udah deh, apa aku Perancis ya, pun aku udah ada sertifikatnya kan, jadi ya udah lancar alhamdulillah gitu. Nah, tapi kenapa itu Kak Salwa ambil Ausbildung Jerman? Karena kalau Jerman kan jelas jenjangnya kayak au pair, bisa FSJ, Ausbildung, karena teman-temanku kayak gitu. Nah, kalau Perancis kan dia bisa di kontraknya hanya bisa 2 tahun. Habis itu kita harus terserah kamu mau ganti student apa-apa gitu. Kalau Perancis kan setelah au pair, ya kamu harus menentukan jalanmu sendiri. Kalau yang Jerman kan jelas gitu. Iya, habis itu ada selanjutnya kalau au pair Perancis. Oke. Tapi rencana Kak Salwa sendiri nih setelah menyelesaikan au pair Perancis, apa rencana Kak Salwa? Aku sih mau studi ya. Kalau nggak studi kerja. Oke. Gitu. Di Prancis juga? Di Prancis. Untuk jurusannya sih belum tahu ya. Mau lihat-lihat dulu gitu. Yang penting jangan kebahasaan literatur, nggak kuat kemana. Gitu. Oke. Kak Salwa, terus aku pengen nanya, kenal dia IJ itu dari mana tuh? Oh, awalnya tadi ya? Dari seminar. Gitu. Iya. Oh, Kak Salwa ikut seminar itu? Langsung tertarik. Tapi dulu kan belum tertarik sama Jerman, dan dulu kan ya IJ kayak cuma ada Jerman kan, jadi kayak ya udah aku keep dulu, tapi aku tetap follow Instagramnya, takutnya nanti ada info-info gitu kan. Terus pas aku tahu kayaknya tahun lalu ya buka Perancis, kayak wow gitu, maksudnya iya bisa nih, cuman aku masih kayak takut soalnya banyak penolakan dulu visa au pair Perancis, tapi sekarang alhamdulillahnya lancar sih gitu. Oke. Terus apa nih pelayanan YIJ yang paling Kak Salwa suka? Yang aku suka ini sih pencarian host family-nya, sama kalau misal aku nanya soal ini pasti ditanggepin gitu. Terus soal dokumennya kan memang riuh ya, banyak banget, tapi dibantu sama Mbak Dian tuh ini dibantuin gitu. Jadi itu, dan ini kan juga agensi resmi ya. Kenapa aku ngambil IJ juga, karena kan kita nggak tahu akan ada something bad di sana atau apa gitu. Jadi
biar ada apa sih kayak penanggungnya juga gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Dari selama proses nih Kak Salwa, ada nggak cerita yang mengesankan gitu? Kegagalan atau ada cerita yang Kegagalan. Iya. Apa tuh Kak? Jadi aku kan tipikal orang yang overthinking. Nah, Overthinking banget. Jadi aku tuh ngambil sebelumnya aku tuh visa aku ketolak. oke. Visa Iya, au pair. visa au pair. Visa au pairku. Sebelum ada info penolakan, itu tuh aku udah overthinking sampai aku sakit, berkumat, pokoknya sampai gila-gilaan gitu kan. Pokoknya pas aku kerja itu aku nangis, pokoknya nangis sakit gitu kan. Nah, teman-teman kan bantuin aku kayak nge-follow up, Salwa ini udah keluar paspornya, tapi itu aku udah firasat itu nggak enak gitu, pasti nggak dapet nih, dan beneran nggak dapet gitu. Aku tuh langsung lari dari meja kerjaku itu, aku lari langsung aku nangis gitu. Dan aku tuh bersyukurnya punya teman yang support aku gitu, terus bilang coba kamu banding, coba kamu apply ulang. Kalau banding, aku tanya teman-temanku di sana, kalau untuk visa au pair itu susah dan mahal kan, harus nyewa lawyer gitu. Coba diminta apply ulang gitu. Aku apply ulang, dan untungnya dari host familyku itu dia orangnya suportif gitu. Pokoknya kalau kamu minta bantuan apapun bilang aja gitu, dan mereka mau nunggu. Dan mereka pas kemarin aku ditolak itu, mereka bilang kayak kalau misal kita nunggu selama setahun pun nggak apa-apa gitu, kayak sedih gitu loh pas. Dan aku kan gimana ya, aku kan terlalu orang yang nekat gitu. Jadi pas aku ditolak itu visanya, Seninnya aku tuh udah nggak kerja, jadi kan seharusnya kan kerja dulu baru visanya keluar apa gitu kan. Cuman aku dengan beraninya pasti dapet lah gitu, terus ternyata nggak dapet gitu. Kalau semisal aku kerja lagi kan kayak nggak bisa, soalnya kan aku harus berangkat bulan September ini. Jadi ya udahlah, aku sabar, nggak punya kerjaan dulu, walaupun emang nggak enak, nggak bisa aktivitas gitu kan. Terus sampai host familyku bilang kayak gini, aku khawatir sama kamu udah nggak ada kerjaan, terus kamu gimana gini-gininya. Terus masih mikirin banget ya? Iya, sampai segitunya aku aja nggak bisa mikir pas saat itu gitu kan. Terus habis itu oke, kita proses dan dapat appointment dua minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan, dan dokumen selengkap-lengkapnya itu sampai tebel banget gitu kan. Dan dalam kurun waktu sekitar 1 minggu ya, visa aku keluar di hari yang sama, aku dapat penolakan di hari Jumat. Langsung ya. Tapi aku itu pas proses yang kedua ini aku santai, aku namaste banget, santai, kayak ya udahlah, nothing tulus. Tapi pas aku dikasih tahu kalau wah ini paspor kayaknya besok balik gitu kan, tapi aku overthinking, jadi nggak tidur sampai jam 5 pagi gitu kan. Terus habis itu difotoin temanku, pasporku dapet. Kayak aku tuh masih nggak percaya, nangis tentu. Kadang aku kayak masih bukain pasporku, ini beneran nggak sih dapet visa gitu, kayak masih nggak percaya gitu sih. Seneng sedih gitu. Terus familinya baik banget ya? Baik banget gitu. Sebenarnya pun aku besok kan ngambilnya yang Paris ya, turun di Paris. Dan aku sampai jam 7 pagi. Tiket paling cepat tuh jam 8. Kan nggak mungkin ya nggak kekejar ya, imigrasi dan lain gitu kan. Jadi aku kemarin juga minta bantuan sama Mbak Dian untuk bantu carikan ya, dapat yang tiket kereta di jam 6 sore. Jadi aku harus 12 jam di Paris. Nggak tahu sih kalau mau keluar, tapi ya udah yang penting dapat. Dan madamnya bilang kalau misal nanti ada yang lebih cepat, nanti aku ganti gitu. Ya nanti speak aja sih. Gitu. Oke. Kak Salwa berarti kan kerja waktu itu ya, kayak kerja di bagian ada visa Prancis gitu ya kayak. Terus resign, akhirnya memutuskan untuk au pair. Kenapa sih Kak memilih resign dan lanjut di Prancis? Seperti yang tadi aku omongin, kalau menurutku ya, kalau kita udah kerja di satu tempat walaupun tempat kerja itu nyaman, itu bahaya karena kita nggak bisa growing up. Kalau menurutku ya, karena kan aku tipikal orang yang suka tantangan gitu ya, walaupun emang gimana ya, resikonya tinggi sih gitu, harus merelakan kerjaan. Cuman aku masih nyari pengalaman gitu, karena aku pikir nggak cukup kalau cuma kerja di sini. Kadang kan ada orang yang bilang
Mbak udah pernah kesini belum? Belum. Kayak jadi sedih gitu. Kayak sayang banget ya Kak, masih muda. Iya masih muda. Jadi apa sih, aku juga selalu tanemin sama adik tingkatku. Kadang kan mereka cerita sama aku, udah coba cari pengalaman yang lain. Kalau memang belum bisa keluar negeri, coba ikut apa kek gitu. Jadi ya semoga bisa berkembang lagi. Terus ada nggak Kak hambatan selama pengurusan DIJ, penyaluran DIJ? Cuma ini sih host fam sih, itu iya. paling lama. Bukan paling lama sih, kayak lama memang, soalnya kan apa namanya, kalau nyari host fam itu kan kita nggak bisa langsung maksa hari itu dapat kan, karena kan harus dari pihak YIJ ngirim dataku ke Prancis, terus si agent Prancis ini harus ngasih dataku ke host famnya dan mereka tertarik atau enggak gitu. Jadi prosesnya memang lama sih, tapi worth it banget. Oke, Kak Salwa ada nggak yang mau Kak Salwa ucapin untuk kawan YIJ yang lagi nonton ini? Kalau kalian punya cita-cita ke luar negeri dan apa namanya finansial, coba ikut au pair gitu, karena itu worth it banget. Apalagi yang memang contoh baru lulus SMA gitu kan, itu juga challenging sih, apalagi kan anak SMA yang biasanya melabil challenging banget. Tapi kalau kamu berani sih ambil aja, atau memang yang kamu udah kerja nih gitu, terus kamu suntuk sama pekerjaanmu gitu, coba cari hal yang baru. Siapa tahu memang karir kamu ada di negara lain atau gimana gitu. Jadi jangan stuck di satu hal gitu, cari pengalaman yang lain gitu ya, jangan terlalu nyaman, bahaya. Oke, terus apa nih yang mau, siapa nih orang yang mau Kakak ucapin terima kasih untuk orang-orang yang selalu support Kakak? Pertama orang tua, walaupun ya memang gimana ya, ada gimana ya, kadang kan namanya anak sama orang tua kan kita nggak bisa nyamain ini ya pemikiran gitu, tapi in the end orang tua juga mau ngikutin apa yang aku mau. Dan teman-teman yang di kantor yang selalu support aku, sampai aku kan kemarin juga ke kantor ngembalikin seragam, itu kayak aku seharusnya kan nggak boleh masuk kantor dalam, tapi aku diminta masuk sama manajerku sendiri. Jadi ini Salwa dia mau berangkat, jadi kayak sweet banget gitu, dikenalin gitu. Bahagia sih, maksudnya aku suka Jakarta, cuman nggak mau di sini selamanya gitu. Iya, mau belajar, mau belajar pengalaman di luar negeri juga ya. Iya, mumpung masih muda. Bener, masih hidup bernafas. Kak Salwa kalau boleh tahu background dari keluarga Kak Salwa itu apa sih? Background Kak Salwa. Oke, kalau untuk orang tua, ayahku udah nggak ada dari aku usia 8 tahun atau 6 tahun, 8 tahun nih kayaknya. Terus mamaku, beliau sudah pensiun. Aku ada 6 bersaudara. 6 bersaudara banyak. Anak berapa? 7. Aku anak ke-6. Anak ke-6. Tambah 1. Gitu. Background keluargaku ya, karena memang gimana ya, tipikal orang sana yang memang ingin stay di tempat situ. Jadi kayak ya udah guru udah itu doang kayak. Jadi aku nggak mau nggak mau mengikuti lingkungan lah. Aku ingin something different gitu. Jadi aku yang paling aneh sih menurut mereka, tapi Keren kalau nggak salah. iya gitu. Bener, apalagi di lingkungannya yang close minded itu kan pasti kayak susah banget gitu Kak, biar Susah cara ngebuktiinnya omongan orang-orang yang kayak gitu. Banget. Dan aku pun kemarin pas pulang ke rumah ditanyain kapan nikah, terus ini tuh kayak nggak mau, maksudnya belum mau sekarang, tapi untungnya ada kakak iparku yang dia agak terbuka. Salwa ini dia lagi ngejar karirnya, udah biarin aja. Pun kalau memang dia mau nikah usia 30 ya it's okay gitu. Jadi untung ada yang ngebela aku gitu. Jadi kayak aku kadang nelfon sama mamaku, kamu kapan nikah? Kamu kok nggak bisa diem udah di satu tempat, nggak bisa, harus kesini ke situ gitu. Kenapa sih kamu tuh, kenapa kamu tuh aneh gitu. Terus aku bilang, mah biarin aja, kalau semisal aku nggak aman, aku nggak bisa jaga diriku sendiri, aku nggak bisa hidup sampai sekarang gitu. Jadi udah percayain aja aku semua sama aku gitu, kan aku juga udah dewasa gitu.
gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Salwa. Sama-sama. Seru banget ceritanya. Sangat-sangat menginspirasi juga untuk kawan DJ lainnya. Semoga abis ini Kak Salwa berangkat, abis ini kita antar kamu juga. Amin, yuk, ayo ikut ya di Prancis. Oke, terima kasih. Terima kasih. Safe flight Kak Salwa. Oke kawan DJ, tadi kita udah ngedenger cerita dari Kak Salwa, sekarang juga Kak Salwa udah masuk ke dalam ya, udah boarding. Semoga Kak Salwa sukses terus di Prancis, terus juga safe flight penerbangannya. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah ini biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel YIJ. Sampai jumpa di segmen YIJ antar peserta berikut ya, bye!